Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sulfia, salah satu dosen pada program studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Patimura. Jadi video ini dibuat sebagai persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pada video pembelajaran adalah mata kuliah mikropaleontologi. Mata kuliah ini berkaitan dengan bidang spesifikasi yang saya tekuni. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS materi, dan 1 SKS untuk praktikum. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu metode DIA yang terdiri atas delivery, menyampaikan ide, gagasan, materi, dan pengetahuan. Yang kedua ada interaktif, adanya interaksi dengan mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu assessment, untuk menilai apakah materi yang dipaparkan dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Kemudian metode ini menjadikan proses pembelajaran yang lebih efektif dan aktif. Adapun materi kuliah mikropaleontologi membahas mengenai jenis-jenis mikrofosil dan kehidupan organisme yang terawetkan, cara pengambilan sampel batuan, preparasi, determinasi, dan pengolahan data, cara menginterpretasi data untuk penentuan umur, lingkungan pengendapan, dan korelasi dengan analisis biostratigrafi serta aplikasi dalam bidang ilmu lainnya seperti paleoclimate dan paleooceanografi. Pada mata kuliah ini melatih mahasiswa dalam mengobservasi dan mengidentifikasi mikrofosil melalui alat peraga fosil secara langsung. Mahasiswa diharapkan mengenali genus-genus penting pada mikrofosil yang umum digunakan untuk analisis umur dan lingkungan pengendapan dalam analisis biostratigrafi dan aplikasi mikropaleontologi lainnya. Capaian pembelajaran lulusan prodi terdiri atas menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mampu meningkatkan potensi diri dengan selalu mempelajari dan menerapkan ilmu baru dalam bidang keahliannya, menguasai prinsip-prinsip dasar geologi untuk melakukan analisis dan interpretasi data dalam bidang geologi, mampu mengidentifikasi produk geologi berdasarkan proses-proses geologi yang terjadi, mampu menggunakan berbagai metode geologi dalam menyelesaikan persoalan terkait lingkungan, mitigasi bencana, dan sumber daya alam seperti migas dan batu bara. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mahasiswa memahami konsep dasar dan aplikasi mikropaleontologi. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemilihan sampel dan teknik preparasi mikrofosil. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan determinasi dan penyajian data mikrofosil. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menginterpretasi kondisi geologi berdasarkan kehadiran dan kelimpahan mikrofosil. Adapun pokok pembahasan mata kuliah mikropaleontologi terdiri atas 14 pertemuan, meliputi pendahuluan dan sejarah mikropaleontologi, analisis mikrofosil, pengenalan foraminifera plantonik, foraminifera bentonik, foraminifera besar, ostracoda dan radiolaria, nanoplankton 2 pertemuan, palinologi 2 pertemuan, dan aplikasi mikropaleontologi 3 pertemuan, terdiri atas biostratigrafi, lingkungan pengendapan, paleoclimate, dan paleooceanografi. Adapun referensi yang harus dibaca dalam mata kuliah mikropaleontologi ini, yang pertama mikrofosil edisi kedua dari Armstrong dan Brasier tahun 2005. Yang kedua plankton stratigrafi volume 1 dan volume 2 dari Bolli 1985. Foraminiferal Genera and Their Classification dari Loblich dan Tapan tahun 1988.
Resin foraminifera dari Boltovskoy dan Wright, kemudian Calcareous nanofosil biostratigraphy dari Bones 1998, kemudian Application of Phylinology in Stratigraphy and Climate Study dari Saman dan Tucker 2024, kemudian yang terakhir ada Apply Micropaleontology dari Jenkins 1993. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini yaitu ada kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan metode pembelajaran yang diterapkan yaitu discovery learning, presentasi, case study, dan problem-based learning. Berikut ini adalah video pembelajaran yang dilakukan secara luring dengan memaparkan materi biostratigrafi yang merupakan salah satu aplikasi dalam mikropaleontologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita mikropaleontologi. Hari ini kita akan bahas mengenai aplikasi mikropaleontologi, salah satunya yaitu biostratigrafi. Jadi hari ini kita akan fokus membahas mengenai biostratigrafi. Bagaimana nanti penarikan umur, nanti terakhir kita akan ada studi kasus. Jadi nanti teman-teman kita bagi kelompok, kemudian teman-teman diskusi untuk analisis umur dari distribusi habitat yang sudah disediakan. Oke? Namun sebelumnya seperti biasa, seperti minggu-minggu kemarin, sebelum kita lanjut ke pembahasan hari ini, kita akan kuis dulu. Jadi untuk mereview materi kita minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita bahas palinologi, benar? Oke. Jadi bisa diakses linknya. Silakan. Jadi soalnya hanya 20 soal. Jadi setelah nanti teman-teman mengerjakan, kita review bareng-bareng. Oke, silakan diakses.
Ya benar, kalau putaran cabang itu untuk foraminifera. Oke. Nomor 5, apertur dari spora disebut J. Ya benar, kalau pori sama kolpi itu untuk polen. Sapus juga untuk polen. Tapi kalau sapus ini untuk tumbuhan tingkat tinggi seperti kayak pinus-pinusan. Namanya sapus. Nomor 6, dari polen, kolpi dan pori. Nomor 7, ya benar, melisopalinologi itu kajian ilmu yang mengkaji mengenai polen dalam madu. Oke, nomor 8, ya mono. Ini ada satu nih, ada titik satu nih, dia monoporet. Kemudian nomor 9, sporomorf, berarti polen dan spora. Nomor 10, pediastrum, danau, benar. Kalau 11, polen, iya benar. Nomor 12, aperturnya berarti sapus. Nomor 13, spora. Jadi pokoknya kalau spora itu cuma ada satu ininya, LED-nya atau 3. Yang kayak logo mobil tuh. Merek siapa gitu kan? Yang lagi 3 ini. Nah, itu pasti spora. Ini bagaimana penampakan permukaannya? Silet, dia halus. Kalau striat itu dia bergaris-garis. Kalau bakulet itu dia kayak ada yang menggumpal-gumpal, sama kayak ecinet berduri-duri. Bedanya kalau bakulet itu tumpul, kalau ecinet itu duri-durinya runcing. 15, polen, benar. Nomor 16, polen, ya. Jadi lihat ada apakah dia punya pori atau dia punya kolpi. Jenis fosilnya apa? Oleh nomor 17, Trigolporet. Jadi dia punya kolpi, kolpinya garis-garis. Kemudian yang ini pori, dia punya pori sama dia punya kolpi, makanya disebut golporet. Ada 3, berarti dia tri. Oke, ini 18. Ini apa? Oh, benar, ini foraminifera tes ini. Ini non-sporomorf, ini arak, charcoal. Nomor 20, ini ada 3 nih. Trilet, benar, trilet. Ada 3. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, sebelumnya ada yang tahu biostratigrafi itu apa? Ada? Oke, bio apa? Biostratigrafi itu penentuan batuan menggunakan fosil dan teknologi hidrologi. Oke, ada lagi? Apa semuanya sependapat sama bio? Oke, jadi biostratigrafi itu benar. Jadi kita mengurutkan batuan dari buah pemuda berdasarkan kandungan fosilnya. Jadi kita analisis fosilnya, kemudian mengidentifikasi mana yang paling tua, yang mana yang paling muda. Biostratigrafi itu ada 3 kajiannya. Yang pertama untuk biozonasi, yang kedua untuk lingkungan pengendapan, yang ketiga untuk korelasi. Korelasi tadi udah dibahas. Jadi suatu lokasi, 2 singkapan, kemudian ketika ternyata memiliki fosil yang sama, memiliki umur yang sama, kita korelasikan. Kemudian untuk biozonasi itu untuk penentuan umur. Jadi kalau misalnya foraminifera, untuk penentuan umur itu kita menggunakan plantonik atau bentonik untuk umur. Apa? Benar. Jadi kalau untuk penentuan umur kita menggunakan plantonik. Untuk lingkungan pengendapan kita menggunakan apa? Bentonik, benar. Oke.
singkapan ini adalah awal atau kemunculan awal dari spesies A hingga punahnya spesies A. Bisa juga ditambahkan dengan spesies-spesies yang lain. Jadi tidak mematok di satu spesies. Oke? Kemudian yang ini yang contoh nih. Kita punya sampel, kita analisis, ternyata kita punya Ordulina structuralis dan Globorotalia siakensis. Nah, dari penarikan umur kita menggunakan zonasi blok, kita memperoleh kalau Ordulina itu umurnya N9 sampai N16. Sedangkan Globorotalia siakensis kita punya umur N5 sampai N13. Nah, berdasarkan informasi itu, kira-kira umur dari singkapan yang kita amati ini umurnya berapa? Oke, jadi umurnya adalah N9 sampai N13, atau kita bisa menyebut umurnya adalah kemunculan awal dari Ordulina structuralis sampai kepunahan dari Globorotalia siakensis. Oke? Jadi umurnya N9 sampai N13. Tapi bagaimana kalau sampelnya banyak? Jadi ini kita punya data cutting. Kita punya data cutting dari kedalaman 9 ribuan sampai paling dangkal itu 2000. Bagaimana kita menarik umur? Kira-kira yang pertama kita lihat apa? Ya, karena kita mau menarik umur, berarti yang kita lihat pertama adalah fosil planktoninya. Oke, yang pertama yang selanjutnya adalah kita lihat jenis sampelnya apa. Apakah dia sampelnya kaki, atau pori, atau sampel permukaan, singkapan. Nah, kebetulan yang kita akan kaji ini adalah sampel cutting. Nah, kalau sampel cutting itu tuh kemungkinan besar